Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 mata kuliah pengetahuan lingkungan Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indraprasta PGRI. Sebelumnya kita berkenalan terlebih dahulu dengan kelompok kami yang bertemakan kesehatan lingkungan. Yang pertama ada Rifna dengan NPM 2020 425 000 48. Ada Tiflani Zahrotania dengan NPM 2020 425 000 59. Dan ada Muhammad Fatah Hafrita Kwandi dengan NPM 2020 425 000 63. Dan yang terakhir ada Sefrina Marbun dengan NPM 2020 425 000 65. Definisi kesehatan lingkungan menurut World Health Organization atau WHO. Kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Jadi, kesehatan lingkungan merupakan upaya pelindungan dan pengendalian lingkungan yang diarahkan menuju keseimbangan ekologi karena meningkat kesejahteraan manusia. Oke, sekarang kita masuk ke disiplin ilmu kesehatan lingkungan. Nah, yang pertama itu ada epidemiologi lingkungan, yaitu salah satu bidang penelitian yang mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan. Lalu ada toksikologi, yaitu bidang ilmu yang mempelajari efek berbahaya yang dapat ditimbulkan oleh bahan kimia pada manusia, hewan, dan juga lingkungan. Nah, dari definisi tersebut, kita bisa melihat bahwa toksikologi itu terdapat unsur-unsur yang saling berinteraksi dengan suatu cara-cara tertentu untuk menimbulkan respon pada sistem biologi yang dapat menimbulkan kerusakan. Lalu, ada teknik lingkungan, yaitu menerapkan pemikiran dan teknik secara manajemen untuk melihara dan melindungi kesehatan dan keselamatan manusia serta lingkungan secara keseluruhan. Lalu yang terakhir, hukum lingkungan. Nah, menurut T.H.G. Drupston, hukum lingkungan itu adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti seluas-luasnya, yaitu dalam ruang lingkup berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Lalu pada manfaat kesehatan lingkungan. Nah, itu makhluk hidup itu bergantung pada lingkungan untuk mendapatkan energi dan bahan yang dibutuhkan untuk menopang hidup. Contohnya seperti udara dan air yang bersih. Lalu air minum yang sudah terjamin keamanannya, makanan yang bergizi, dan juga tempat tinggal yang aman. Tujuan kesehatan lingkungan. Tujuan dari kesehatan lingkungan adalah yang pertama untuk memperkecil terjadinya bahaya dari lingkungan akan kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia. Yang kedua adalah untuk pencegahan dengan mengefektifkan berbagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia serta mencegah dari bahayanya berbagai penyakit. Ruang lingkup kesehatan lingkungan. Ada 17 ruang lingkup kesehatan lingkungan. Yang pertama adalah penyediaan air minum, yang kedua adalah pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran, yang ketiga adalah pengendalian sampah padat, yang keempat adalah pengendalian vektor, yang kelima adalah pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh ekskreta manusia, yang ketujuh adalah hygiene makanan termasuk hygiene susu, yang kedelapan adalah pengendalian pencemaran udara, yang ke-9 adalah pengendalian radiasi, yang ke-10 adalah kesehatan kerja, yang ke-11 adalah pengendalian kebisingan, yang ke-12 adalah perumahan dan pemukiman, yang ke-13 adalah aspek kesehatan lingkungan dan transportasi udara, yang ke-13 adalah perencanaan daerah dan perkotaan, yang ke-14 adalah pencegahan kecelakaan, yang ke-15 adalah rekreasi umum dan pariwisata, yang ke-16 adalah tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi atau wabah, bencana alam, dan perpindahan penduduk. Dan yang terakhir adalah tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Masalah-masalah kesehatan lingkungan di Indonesia. Yang pertama, masalah air bersih. Air merupakan salah satu kebutuhan hidup yang paling penting.
Tanpa air, berbagai proses kehidupan tidak dapat berlangsung. Meskipun air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui oleh alam sendiri, tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa ketersediaan air tanah tidak bertambah. Di Indonesia, bahkan di berbagai negara belahan dunia ini, akses terhadap air bersih masih menjadi masalah. Sebagian besar air tawar yang digunakan berasal dari air sungai, danau, waduk, dan sumur. Pesatnya pembangunan wilayah dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi membutuhkan air dalam jumlah yang banyak yang seringkali tidak tersedia untuk penduduk. Pentingnya air sungai bagi masyarakat di Indonesia dan rendahnya kualitas air sungai seharusnya mendorong pemerintah melaksanakan program peningkatan kualitas air sehingga sebagai bagian dari pembangunan. Ketidaktersediaan air bersih secara umum disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam disebabkan secara alamiah, bentukan di wilayahnya yang memang sulit untuk mendapatkan air sehingga tidak tersedia air. Faktor manusia yaitu dikarenakan tercemarnya air bersih akibat aktivitas manusia. Pencemaran sungai biasanya ditimbulkan oleh warga sendiri, seperti pembuangan limbah rumah tangga dan membuang sampah yang langsung ke sungai. Hal ini terjadi akibat kurangnya kepekaan masyarakat akan pelestarian lingkungan dan pada akhirnya akan merugikan masyarakat sendiri yang membuat ketidaktersediaan air bersih. Masalah yang kedua ialah masalah pembuangan kotoran atau tinja. Perilaku buang air besar di sungai atau laut dengan sembarangan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan meracuni biota yang berekosistem di daerah tersebut. Selain itu, perilaku ini dapat memicu penyebaran wabah penyakit yang dapat ditularkan melalui feses manusia. Baik secara langsung maupun tidak langsung, kebiasaan ini mengakibatkan sumber air bersih terkontaminasi serta pencemaran yang terjadi berulang kali pada sumber air, bahkan makanan yang disantap di rumah warga. Pasalnya, praktik buang air besar sembarangan ini berarti membiarkan feses terbengkalai di tempat terbuka. Dampak lainnya ialah menyebabkan penyakit diare dan cacingan, yang mana penyakit ini masih mendominasi di Indonesia. Masalah yang ketiga ialah masalah kesehatan permukiman. Laju penduduk yang sangat pesat merupakan penyebab utama terjadinya pertumbuhan permukiman. Dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah, maka terjadilah permukiman yang kumuh. Permasalahan permukiman kumuh sudah menjadi polemik yang harus dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia. Ketika suatu permukiman sudah dikatakan kumuh, maka dipastikan bahwa kondisi kesehatan permukiman tersebut tidak baik-baik saja. Permukiman yang kumuh akan mengakibatkan dampak-dampak negatif yang memiliki risiko terjadinya kebakaran, banjir, dan banyak penyakit lainnya karena lingkungan yang kumuh. Bencana banjir yang terjadi karena beberapa masalah seperti hilangnya daerah resapan air, polusi di sungai, akibat membuang sampah sembarangan, yang mana permukiman tersebut sudah didirikan di atas sungai, yang mana sampahnya akan dibuang langsung ke sungai. Masalah banjir itu muncul bisa juga karena peralihan fungsi lahan, yang alasan utamanya ialah digunakan untuk kebutuhan permukiman penduduk. Maka terjadilah permukiman-pemukiman kumuh di atas bantaran sungai. Sungai yang seharusnya memang menjadi daerah luapan saat hujan tinggi, maka tidak heran jika pemukiman-pemukiman itu terkena banjir saat musim hujan tiba. Selain sangat rentan akan bencana banjir,
dalam permukiman kumuh juga bisa mengakibatkan penyakit yang mudah menyebar. Polemik yang terjadi mengenai permukiman kumuh ini ialah rendahnya kualitas lingkungan. Akibat rendahnya kualitas lingkungan di permukiman kumuh mengakibatkan beberapa penyakit karena lingkungan tidak bersih, seperti penyakit disentri yang disebabkan karena makanan yang tidak sehat atau dari lingkungan yang tidak bersih. Makanan tersebut sudah terkontaminasi dengan bakteri, dan jika dimakan, makanan tersebut akan menyebabkan disentri. Ada juga penyakit malaria yang terjadi karena gigitan dari nyamuk Anopheles. Nyamuk yang tentu saja dapat hadir di lingkungan yang kumuh. Masalah yang keempat ialah masalah pembuangan sampah. Lingkungan memang sangat penting bagi siapapun, apalagi lingkungan ini bersih dan sehat. Tentunya siapapun menginginkan keadaan lingkungan yang sehat ini. Tetapi bahwasannya sangat disayangkan, untuk mewujudkan lingkungan sehat dan bersih itu sangat memerlukan pemahaman dan komitmen dalam bergerak atau bertindak. Setiap orang sangat berkeinginan untuk mencapainya, entah itu masyarakat setempat, seseorang, individu, bahkan kelompok dan lembaga lainnya. Tetapi sangat disayangkan ini hanya menjadi sebuah slogan bagi mereka yang terkadang tidak sering mengupayakan dan menggerakkan kegiatan ini. Terlihat pada kondisi lingkungan dari berjalannya waktu, semakin terlihat bahwa terjadi penurunan pada kualitas lingkungan. Keadaan yang seperti ini terjadi karena pencemaran di sebuah lingkungan sekitar kita, baik oleh bahan-bahan sampah, sampah pabrik, maupun sisa sampah dari rumah tangga dan pabrik industri lainnya, di mana sampah-sampah tersebut dibuang secara sembarangan, tidak dibuang pada tempatnya. Membuang sampah sembarangan akan mencemari lingkungan kita dan secara signifikan mengurangi penggunaan, kenikmatan, dan nilai tempat-tempat umum kita. Hal ini membuat lingkungan tampak kotor dan tidak terawat, dan membuat banyak orang menjadi tidak nyaman berada di lingkungan tersebut. Masalah kesehatan lingkungan yang terakhir itu ada pada serangga dan juga binatang pengganggu. Nah, yang pertama seperti pada rayap. Rayap itu biasanya suka merusak kayu-kayu yang ada di rumah seperti kusen, atau bisa juga menghancurkan plafon, tapi lebih seringnya itu menghancurkan beberapa furniture yang terbuat dari kayu. Lalu ada kecoa dan juga lalat. Nah, itu bisa menjadi perantara perpindahan bibit penyakit ke makanan sehingga bisa menimbulkan diare. Nah, lalu ada laba-laba. Walaupun laba-laba di rumah itu kebanyakan tidak berbahaya, tetapi kita harus juga tetap berhati-hati. Selanjutnya ada pada tikus. Nah, kotoran tikus itu berbahaya, bisa menyebabkan berbagai penyakit. Selain itu juga tikus suka mengganggu dengan menggigiti kabel-kabel yang ada di rumah. Nah, lalu ada juga nyamuk seperti nyamuk Anopheles itu menyebabkan penyakit malaria, lalu nyamuk Aedes menyebabkan DBD, nyamuk Scoles menyebabkan penyakit kaki gajah atau filariasis. Selanjutnya juga ada pada kutu kasur dan juga semut yang bisa menyebabkan nyeri dan gatal-gatal pada bekas gigitannya. Nah, karena masalah-masalah itu tentu saja kita harus memiliki upaya untuk mengatasinya, untuk menjaga kesehatan lingkungan, yaitu seperti membuang sampah pada tempat sampah, lalu melakukan kerja bakti. Nah, pada saat kerja bakti itu kita membersihkan selokan dari sampah-sampah, lalu juga menyediakan tong sampah yang terbagi atas sampah organik dan non-organik. Bisa juga kita menanam tanaman agar udara tetap segar dan bersih, dan juga kurangi pencemaran udara di lingkungan kita seperti kurangi merokok atau menggunakan kendaraan yang menimbulkan banyak polusi. Maka dari itu, kita sebagai manusia dan juga makhluk hidup
harus bisa menjaga kesehatan lingkungan agar bumi kita selalu tetap terjaga kelestarian alamnya. Orang yang bersih bukanlah orang yang lari dari kotoran, tetapi orang yang meluangkan waktu dan tenaga untuk merapikan lingkungan yang kotor. Itulah pemaparan dari kami mengenai kesehatan lingkungan. Pantai Taplau ada di Padang, Pantai Tiram di Pariaman. Sedap selalu mata memandang jika bersih alam lingkungan. Terima kasih sudah menonton video kami sampai habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.